Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Anggraini dengan nomor NIM 162 dari Agroteknologi D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Gel Lidah Buaya sebagai Edible Coating terhadap umur simpan buah jeruk manis. Yang pertama itu pendahuluan. Di pendahuluan adalah latar belakang jeruk sebagai komoditas hortikultura pada umumnya memiliki sifat mudah rusak. Penanganan pasca panen buah jeruk yang tidak tepat dapat mengakibatkan penurunan mutu buah, seperti penampakan, susut bobot, dan penurunan nilai gizi yang tinggi. Beberapa cara yang dapat diterapkan antara lain pendinginan dan pada penambahan bahan kimia. Lalu ada juga pengemasan dengan plastik lapisan buah. Namun cara-cara tersebut memiliki kelemahan seperti pendinginan dan penyimpanan pada kondisi atmosfer terkendali memerlukan biaya investasi yang cukup mahal. Lalu pengemasan dengan plastik yang tidak tepat justru dapat menyebabkan kerusakan pada buah terutama karena plastik tidak tahan panas dan mudah terjadi pengembunan uap air di dalamnya. Lanjut, menurut penelitian Mardiana di dalam Marpaung pada tahun 2015, penelitian ini yang menggunakan gel lidah buaya pada umumnya, seperti contohnya itu buah belimbing, itu berhasil memperpanjang umur simpan buah sampai 21 hari penyimpanan dengan lama pencelupan dengan penambahan konsentrasi CMC. Melihat hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk pembuatan edible coating dari lidah buaya dengan penambahan konsentrasi CMC dan lama pencelupan pada buah jeruk manis untuk meningkatkan umur simpan dari buah jeruk manis. Lalu ada perumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana pengaruh penggunaan gel lidah buaya sebagai edible coating terhadap umur simpan buah jeruk manis, dan yang kedua itu berapakah konsentrasi penggunaan edible coating gel lidah buaya yang paling efektif terhadap umur simpan buah jeruk manis. Tujuan dari penelitian ini yang pertama mengetahui pengaruh dari edible coating gel lidah buaya terhadap umur simpan buah jeruk manis, dan yang kedua itu dapat menentukan konsentrasi edible coating gel lidah buaya yang paling efektif terhadap umur simpan buah jeruk manis. Lalu selanjutnya di tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka itu yang pertama ada pasca panen buah jeruk manis. Nah, jeruk manis sendiri disebut sebagai ada juga yang menyebutnya sebagai jeruk peras dan mempunyai nama ilmiah Citrus sinensis. Untuk mendapatkan kualitas yang baik pada jeruk, yang harus diperhatikan adalah pasca panennya. Nah, ada pun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penanganan buah jeruk setelah dipanen, itu antara lain yang pertama itu ada sorting. Nah, pemilihan yang efisien sangat tergantung pada penanganan yang serius dan pengawasan serta pemeliharaan peralatan yang terlibat digunakan dalam proses pemilihan. Nah, fasilitas lainnya adalah berupa cukup luasnya ruangan yang digunakan dalam proses pemilihan agar buah-buah tidak ditumpuk satu sama lain. Nah, pemilihan terhadap buah itu dilakukan untuk memisahkan buah-buah yang berbeda tingkat kematangannya, berbeda bentuk, dan juga perbedaan warna ataupun tanda-tanda lainnya yang merugikan seperti adanya luka, lecet, dan adanya infeksi, penyakit, maupun luka akibat hama. Baru yang kedua itu ada sizing. Pengukuran buah dimaksudkan untuk memilah-milah buah berdasarkan ukuran, berat, atau dimensi terhadap buah-buah yang telah dipilih. Yang ketiga itu ada grading. Pada tahapan ini buah-buah dipilih berdasarkan tingkatan kualitas pasar. Tingkatan kualitas yang dimaksud ini kualitas yang telah ditetapkan sebagai patokan penilaian ataupun ditetapkan sendiri oleh produsen. Baru yang keempat itu ada packing. Pengepakan buah untuk konsumen sering dilakukan dengan membungkus buah dengan plastik ataupun bahan lain yang kemudian dimasukkan ke dalam wadah atau kontainer yang lebih besar. Bahan pembungkusnya itu bisa berupa bahan pulp atau kertas. Terus ada juga dapat berupa kertas karton dalam berbagai tipe dan jenis, peti kayu ataupun plastik. Yang kelima itu ada penyimpanan.
Didasarkan pada proses metabolisme yang tetap berlangsung pada buah selama penanganan pasca panen, maka selama penyimpanan dilakukan pemilihan teknik yang tepat untuk menekankan laju metabolisme tersebut. Yang kedua itu edible coating. Nah, semua tipe bahan yang dapat digunakan untuk melapisi atau membungkus berbagai macam makanan untuk memperpanjang umur simpan produk dan dapat dimakan bersama dengan makanan tersebut dianggap sebagai edible film atau edible coating. Nah, edible coating sendiri itu merupakan alternatif untuk menggantikan plastik kemasan karena bersifat biodegradable yang sekaligus bertindak sebagai barrier untuk mengendalikan transfer uap air, oksigen, dan juga lipid. Nah, lidah buaya sendiri itu mengandung gel polisakarida yang mampu menghambat kerusakan pasca panen untuk buah. Nah, polisakarida yang terkandung dalam lidah buaya yang utama adalah dari golongan pektin dan hemiselulosa. Edible coating gel lidah buaya yang ditambahkan konsentrasi CMC sebesar 1%, 2%, 3%. Di mana CMC 1% adalah CMC yang mempunyai pH 7,0 sampai 8,5 dan melakukan pencukupan selama 5 menit. Setelah itu didinginkan menggunakan suhu ruang. Maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian untuk menentukan konsentrasi terbaik pada kombinasi gel lidah buaya, lama pencelupan, dan penambahan CMC sebagai edible coating untuk memperpanjang umur simpan jeruk manis. Baru selanjutnya itu ada suhu penyimpanan. Nah, selama penyimpanan, buah jeruk itu mengalami perubahan yang sifatnya merugikan pada kualitas mutu buah. Nah, perubahan ini dapat dideteksi dengan pengujian sifat fisik dan kimia pada setiap periode umur simpan buah. Pengujian sifat buah pada umumnya bersifat destruksi atau merusak. Dibutuhkan teknologi pengujian yang bersifat tidak merusak dalam penilaian sifat buah. Selama proses penyimpanan juga mempengaruhi variabel sifat fisik dan kimia seperti berat, kekerasan, dan pH mengalami penurunan nilai rata-rata. Sedangkan nilai rata-rata total padatan terlarut selama penyimpanan meningkat pada setiap umur simpan 1, 8, dan 15 hari. Nah, hipotesis dari penelitian ini itu diduga buah jeruk manis yang dilapisi dengan konsentrasi gel lidah buaya dengan penambahan 1% CMC dan 5 menit pencelupan yang kemudian disimpan pada suhu 15 derajat Celcius merupakan kombinasi perlakuan yang paling efisien untuk mempertahankan umur simpan buah jeruk manis. Adapun tata cara penelitian, yang pertama itu ada waktu dan tempat. Penelitian ini akan dilakukan di laboratorium pasca panen Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Jalan Lingkar Selatan, Taman Tirto, Kasihan, Bantul, itu daerah istimewa Yogyakarta, dan penelitian ini akan dilakukan pada bulan April 2022 sampai Juni 2022. Nah, adapun bahan dan alat penelitian, alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain meliputi blender, refraktometer, penetrometer, lemari pendingin, saringan, viskometer, labu Erlenmeyer, gelas ukur, perlakuan timbangan digital, stopwatch, kompor gas, dan termometer. Adapun untuk bahan-bahannya itu menggunakan lidah buaya, gel lidah buaya, asam askorbat, gliseroklorin, dan aquades. Lanjut untuk metode penelitian. Penelitian eksperimen ini akan dilakukan di laboratorium pasca panen Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan menggunakan rancangan acak lengkap faktorial yang terdiri dari 2 perlakuan, yaitu konsentrasi edible dengan lama pencelupan dan suhu penyimpanan dengan percobaan faktorial 3x2. Nah, faktor yang pertama, konsentrasi edible coating dengan lama pencelupan yang terdiri dari ada 3 menit pencelupan plus edible coating dan tambahan 1% CMC. Yang kedua ada 5 menit pencelupan plus edible coating dan tambahan 1% CMC. Dan yang ketiga itu tidak diberi perlakuan konsentrasi atau perlakuan kontrol. Nah, faktor yang kedua itu suhu penyimpanan. Yang pertama itu suhu ruang dan suhu dingin 15 derajat Celcius.
Adapun cara penelitian, yang pertama itu pemilihan buah jeruk manis. Nah, buah jeruk yang digunakan harus memiliki tingkat kematangan yang sama dan kondisi fisik buah dalam keadaan yang baik, memiliki ukuran dan warna yang segar. Buah yang sudah dipilih dibersihkan dengan cara dicuci dahulu dengan air mengalir, kemudian dikeringkan dengan cara dikering anginkan. Baru yang kedua itu pemilihan lidah buaya. Lidah buaya dipilih dengan kualitas yang bagus, kemudian bersihkan lidah buaya dengan mencucinya menggunakan air mengalir dan keringkan dengan cara dikering anginkan. Dan yang ketiga itu ada pembuatan gel lidah buaya. Lidah buaya yang sudah dicuci bersih kemudian direndam dengan klorin sebesar 200 ppm selama 30 menit. Setelah itu, lidah buaya dikupas, kemudian lidah buaya tersebut dihaluskan dengan blender. Lanjut setelah itu lidah buaya disaring yang menggunakan penyaring berukuran 100 mesh dan dipanaskan pada suhu 75 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah itu gel lidah buaya yang sudah dipanaskan kemudian ditambahkan konsentrasi CMC sebesar 1%, 2%, 3%, dan 0,5% gliserol serta asam askorbat 0,002%. Di mana CMC 1% adalah CMC yang mempunyai pH 7,0 sampai 8,5 dan pada rentang 5 sampai 9 tidak terlalu berpengaruh terhadap viskositas CMC. Nah, setelah itu didinginkan sampai menggunakan suhu ruang. Kemudian coating siap untuk diamati kekentalannya. Lanjut yang keempat itu pelapisan buah jeruk manis. Buah jeruk yang sudah dibersihkan dicelupkan ke masing-masing edible coating dengan konsentrasi gel lidah buaya yang berbeda-beda. Rendam buah jeruk manis di dalam larutan edible coating gel lidah buaya tersebut selama 3 menit dan 5 menit, kemudian dikering anginkan selama kurang lebih 30 menit. Lalu ada penyimpanan. Buah jeruk yang telah diberi perlakuan edible coating selanjutnya disimpan pada pada dua suhu. Yang pertama itu menggunakan suhu ruang dan yang kedua suhu dingin 15 derajat Celcius. Dan lanjut yang keenam itu pengamatan. Pengamatan dilakukan sesuai parameter masing-masing. Adapun variabel pengamatan yang pertama itu bobot. Susut bobot dihitung berdasarkan selisih awal dan berat pada saat pengukuran selama periode penyimpanan buah yang dinyatakan dalam persen. Nah, yang kedua ada tingkat kesegaran. Pengamatan tingkat kesegaran dilakukan setiap hari selama 7 hari. Yang ketiga, total padatan terlarut. Uji ini dilakukan dengan menggunakan alat refraktometer terhadap tingkat kemanisan atau kadar gula buah yang dilakukan 2 hari sekali diambil dari buah korban. Yang keempat, ada total asam tertitrasi. Itu sampel sebanyak 5 gram dihancurkan dalam mortar dengan penambahan 100 ml aquades, kemudian dimasukkan ke dalam botol suntik, lalu larutan disaring sampel diambil masing-masing 3 kali sebanyak 10 ml ke dalam cup plastik dan ditambahkan 3 tetes indikator PP, kemudian dititrasi dengan NaOH 0,1 N sampai berwarna merah jambu. Yang kelima itu ada uji kekerasan. Nah, pengamatan pada uji kekerasan buah ini dilakukan selama 2 hari sekali yang diambil dari buah korban. Yang keenam ada kadar vitamin C, sampel sebanyak 5% dihancurkan dengan mortar dengan penambahan 100 ml aquades, kemudian dimasukkan ke dalam botol suntik dan larutannya disaring. Yang terakhir itu ada uji organoleptik. Nah, uji ini dilakukan dengan menggunakan responden untuk mengetahui warna, rasa, dan aroma pada buah jeruk manis pada hari ke-0 sampai hari ke-7. Adapun layout penelitian untuk layout lampiran pertama itu keterangan dari R adalah suhu ruang, S suhu dingin, A perlakuan 3 menit pencelupan dengan penambahan CMC 1% dan B 5 menit pencelupan ditambah CMC 1% dan C itu perlakuan kontrol. Nah, untuk lampiran 1B itulah layout buah jeruk manis dalam setiap unit percobaan. Nah, keterangannya yang A korban 1, B korban 2, C korban 3, D korban 4, E sampel 1,
F sampel 2, G cadangan 1, dan H cadangan 2. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.